Oke, Ustaz. Sekarang Ustaz. Sudah ya? Tapi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sudah siap ngaji nih? Sudah siap ya? Insyaallah ya. Tampangnya sudah cerah-cerah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan tarudun minkum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga nikmat yang paling indah yang kita dapatkan adalah nikmat kita bisa memeluk agama Islam. Ya, dimana setelah kita memeluk agama Islam, maka kita bisa istiqomah di dalamnya dan terus mempelajari ilmu Islam hatta yaumul maut, ya, sampai hari akhir kita kelak. Lalu semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita nikmat yang berikutnya, yaitu nikmat kesehatan. Karena bagaimana mungkin kita menjalankan agama Islam tanpa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu ada dua, yakni jasmani dan rohani. Ya, jasmani kita bisa melihat secara zahir, dan rohani ini yang paling sulit. Karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik di KTP Islam, tapi perilakunya bukan menjadikan seorang muslim. Ya. Lalu semoga Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kita, yakni dalam mendapatkan harta yang halal dan barokah. Ini adalah bagian dari puncak kenikmatan. Karena Rasulullah SAW sendiri sampaikan, ya'ti 'alan nas jamanu la yubali almar'u bima akhadha amin halal amin haram. Rasulullah dahulu berkata seperti ini, kelak nanti umat itu tidak peduli lagi harta itu diambil dari jalan yang halal ataupun yang haram. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dalam rangka thalabul ilmi fardhan 'ala kulli muslim, ya, dalam rangka menuntut ilmu, yakni untuk mendapatkan harta yang halal dan haram dan mengetahui mana yang halal dan haram, insyaallah. Serta semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita nikmat yang berikutnya, itu adalah nikmat keluarga. Karena nikmat keluarga ini sering kita lalaikan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya. Sampai rumah ada istri yang cantik menunggu kita, ya. Ada anak-anak yang lucu, itu bagian dari harta Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Itu jangan sampai kita lalaikan. Karena kalau mereka nanti sudah tumbuh dewasa, kita akan sedih. Ya, kita akan mulai menangisi. Mengapa dahulu kok saya tidak terlalu dekat dengan anak-anak kita? Mengapa dahulu kok saya tidak dekat dengan istri saya dalam mengurus rumah tangga? Sibuk kita mencari harta, sibuk kita mencari kesenangan dunia. Ya, nah itu bagian dari nikmat saat ini ketika antum sekalian memiliki istri yang cantik, yang solehah, anak yang soleh dan solehah, maka antum didik. Ya, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini bisa kita rasakan. Tapi nanti kelak ketika kita sudah sepuh, ya, anak-anak kita sudah mulai keluar dari rumah kita satu persatu, ya. Istri kita juga sudah mulai, mohon maaf, sudah tidak cantik lagi, ya, seperti zamannya Pak Harto mungkin, atau zamannya SBY ini. Ya. Jadi kalau ditanya kan begitu, ya. Ya, gitu. Orang-orang zaman sekarang lucu kalau ditanya, gitu, ya. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu, memahami ilmu agama kita, dan mudah dalam menjalankannya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita termasuk bagian umat beliau yang mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan antum sekalian. Ini bagian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya saya mohon maaf, ya. Saya hadir di sini, bisa duduk di depan antum sekalian ini semua karena nikmat Allah, karena karunia Allah. Jangan anggap anak ini sebagai orang yang hebat, orang yang punya banyak ilmu, orang yang sukses dan sebagainya, tidak.
Tapi semua Allah titipkan kepada Ana, yang mudah-mudahan nanti di beberapa menit ke depan Ana bisa bagikan, bisa sharing ya. Dan mudah-mudahan menjadi jalan kita untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa nih temanya? Terlalu pintar berbisnis di era 5.0 gitu ya. Nah, ini sebenarnya mau 5.0, 6.0, 7.0 dan berikutnya, maka jangan lupakan satu hal. Kata Umar bin Khattab, la yatajir fi sukina ila mangqat tafaqahu fiddin. Jangan kalian itu berbisnis, berdagang, bertransaksi sebelum mempelajari agama ini atau fikih muamalah, lebih tepatnya begitu. Limadza, kenapa? Karena banyak orang ya di zaman saat ini, ketika mereka berbisnis, pasti ide awal dan asumsi awal itu berdasarkan peluang usaha. Peluangnya dulu yang dicari. Wah, ini bagus nih kalau buka mie ayam misalkan. Oh, ini tempat ini bagus nih kalau buka es teh jumbo. Ya kan? Nah, orang Indonesia itu ATM, amati, tiru. Tapi kalau es teh jumbo nggak ada modifikasinya menurut Anda. Jadi AT aja itu, ya. Amati dan tiru aja udah. Iya. Nah, jadi inilah mungkin kelemahan kita sebagai umat muslim di zaman sekarang itu, mohon maaf ya, ada sedikit. Kalau saya dulu belajar di Darut Tauhid itu belajar bagaimana berakhlakul karimah ya. Kita dituntut oleh asatid-asatid di sana untuk membuat dan melakukan adab-adab yang mulia, sehingga itu disebut dengan akhlak gitu ya. Nah, usahakan kita sebagai umat muslim tadi yang disebutkan di awal. Ya'ti ala nas jamanu la yubali almar'u bima akhadha amin halal amin haram. Kalau itu orang itu udah nggak peduli, harta itu diambil dari jalan yang halal, nggak peduli. Ya seperti itu tadi, tikung menikung udah biasa. Mohon maaf ya, karena memang negeri kita ini, eksekutif kita di atas sana seperti itu, Ustaz. Coba bayangkan, ya Anda tidak mendiskreditkan atau mencela, tidak, tapi ini fakta. Contoh, kalau kita mau bisnis, lalu kita daftar prosedur sesuai apa yang eksekutif kita itu minta ya, ada prosedurnya ABCD, nggak jadi bisnis. Kenapa antum tahu? Karena mereka mempersulit. Harusnya antum budget tadi untuk modal, habis untuk ngurus itu. Nah, sehingga apa? Sampai di masyarakatnya, kalau misalkan, ya mohon maaf ya, urusan-urusan seperti ini sudah terbiasa, harus ada fulusnya, kan gitu. Karena memang budayanya tidak bisa hilang. Apalagi ini di masa pemilu ya, sebentar lagi. Cobalah antum perhatikan. Sudah mulai nih, suara antum itu sudah dibidik ya. Wah, ini Ibnu Mubarak berapa jamaahnya ya? Nah, ini dapil mana nih antum semua nih? Kan gitu ya. Dipetain tuh sudah. Nanti mungkin minggu depan usbu'ati atau usbu'ain ati ya. Misalkan minggu depan 2 minggu lagi, nanti ada calon-calon itu yang datang ke sini minta untuk ngisi di depan sini deh sudah. Iya kan, bisa jadi ya. Nah, tergantung antum nih saat ya. Kuat apa enggak nih? Ya, ntar wani piro kan ya. Nah, ini memang budaya seperti itu. Makanya kita di dunia bisnis tidak jauh beda sebenarnya. Bahkan mohon maaf, dengan hal-hal seperti itu sampailah nanti masuk di dalam kerusakan yang berikutnya. Ya, ini apa? Riswah. Gitu ya. Riswah itu apa? Sogok. Wah, Ana mau ikut tender itu gimana caranya ya? Teman Ana pengalaman baru 1 tahun kok bisa ikut tender itu. Saya juga pengen. Akhirnya apa? Mencari tahu. Nah, setelah mencari tahu, apa yang terjadi? Ya mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, antum bisa ngasih fee berapa? Atau antum bisa ngasih budget berapa untuk kita loloskan nih tender? Begitu. Bahkan kelas-kelas kecil aja kayak gitu. Pengadaan kipas angin mungkin, pengadaan AC,
Seperti itu, atau kontraktor, seperti itu semua. Konsepnya itu mirip-mirip. Riswah itu di Indonesia sudah bukan hal yang tabu begitu. Nah, ini yang kita ya tadi disebutkan Ustadz 5.0 itu harus dihilangkan semua. Ya kan? Kita harus kembali kemana? Ke Quran dan Sunnah. Ya, bagaimana kita berbisnis dengan caranya Rasulullah SAW dengan mengandalkan keyakinan kita. Jadi gini kan, ada hadis ya, at-tajiru sadukul aminu ma'an nabiyina wa sudukina wa suhada yaumal qiyamah gitu ya. Jadi pedagang itu yang jujur, adil, transparan itu nanti bersama para nabi, ya kan? Bersama para orang-orang yang jujur, bersama para syuhada. Di mana? Di surga. Itu enak kan hadis itu, tapi untuk menjadi pengusaha yang seperti itu sulit. Sampai predikat itu sangat sulit. Contoh saja, misalkan anak ini jualan air minum ya. Ini air minum boleh diminum nggak sih? Nah, kalau pembicara tuh enak aja ya, bisa nyambung gitu ya. Nah, ini contohnya ini ya, anak jualan air minum ya. Ya, bapak-bapak yang hadir, terima kasih sudah datang di sini gitu ya. Bapak sudah tahu minuman ini? Yo Pak, etok-etoknya gitu Pak, buat disambut ya, disambut. Tahu nggak bro, ini minuman bro? Belum. Nah, akhirnya saya menjelaskan, ini minum kesehatan, bahkan lebih sehat dibandingkan air zam-zam. Nah, kan begitu. Kadang pengusaha begitu kan. Jadi air zam-zam air yang terbaik di dunia yang Allah kirimkan ya. Kita bisa ngaku-ngaku, ini bahkan bisa menyamai air zam-zam. Wah, luar biasa. Ya kan? Nah, kalau diminum, wah ini antum nanti ya, pertama wajah menjadi lebih cerah gitu. Terus kesehatan jantung apa segala macam, wah insya Allah hilang. Sampai anti miskin gitu. Bahasanya begitu. Ya kan? Nah, ini juga bagian dari adab. Kenapa? Ini yang disebut dengan berlebih-lebihan. Walaupun ini benar, misalkan ini benar, itu nggak bisa disampaikan dengan hal yang frontal. Karena hadis Rasulullah SAW, al-halifu munafiqoh lisil ati mumfiqoh lil barokah. Kebanyakan sumpah dalam berdagang memang melariskan dagangan. Kalau antum dengar begini, apalagi anak yang ngomong, anak yakin antum nanti akan beli kok. Wah, Ustaz Ananta jualan air harganya 5.000, ya toh? Khasiatnya zam-zam, ya dibelilah, ya kan? Oh, beli antum rame-rame dulu. Ustaz di rumah ada berapa dus? Oh, kalau dusnya masih banyak. Kan gitu ya. Antum beli, tapi bagaimana cara anak menawarkan ke antum? Nah, itu satu poin sendiri yang antum harus hindari. Ini sulit loh. Antum waktu belum datang konsumen biasa-biasa aja mungkin, ya kan? Ketika konsumen datang, apalagi yang maaf ya, konsumen itu cuman ya itu tadi namanya apa? Banyak bertanya tapi beli enggak gitu ya. Nah, banyak tanya, wah antum kan berusaha bagaimana supaya konsumen ini enggak lepas ya, gitu ya, enggak lari, sehingga apa? Ya antum tadi mengeluarkan jurus-jurusnya tadi itu. Kalau bagi anak, orang-orang yang seperti ini enggak cerdas namanya, karena dia menggunakan cara-cara yang batil. Tadi di awal Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaroan tarodin minkum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Nah, ini batil namanya. Antum mengada-ngada, antum bersumpah palsu, apalagi atas nama Zam-Zam, atas nama Nabiullah kita, atas nama Ibnu Mubarak misalnya. Wah, saya sama Ustadz kenal. Ismu Ustadz? Ridwan. Oh, Masya Allah Ustadz Ridwan. Afan. Terlalu ganteng jadi atajuk Ustadz awal. Jadi dengan Ustadz Ridwan sohib deket gitu. Nah, atas nama itu sehingga apa? Supaya apa? Supaya laku. Boleh diminum Ustadz ya? Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh kalau kita ingin merubah menjadi 5.0, nomor 1 itu adab, etika, ya. Nah, adab dan etika itu pasti berhubungan dengan kejujuran.
Ya. Jadi tugas kita ketika sebelum menjadi pengusaha, maka carilah produk, ya, carilah produk yang ini ada nilai-nilai kejujuran di dalamnya, yang saya itu dalam artian kita itu tidak akan membuat kerusakan gitu, di dalam kita menawarkan produk tersebut. Ya, sebenarnya ada satu produk yang fenomenal. Kalau antum pernah dengar namanya Nabits, pernah dengar Ustaz? Weng gitu ya, Nabits Weng. MUI sudah mengeluarkan fatwanya haram, tapi pemiliknya ngeyel ini halal dan masih diperjualbelikan. Nabits itu, silakan search kalau memang nanti lupa. Ini berarti melanggar etika. Ini belum kita bicara teknis, ini baru adab saja. Ya. Terus Ustaz, apakah kalau misalkan di sini sudah ada, saya jaraknya kira-kira berapa jauh ya? Nah, ini semuanya fleksibilitas. Kalau kita bicara teknis, ya, fa'alahi ad-dunya itu, kita mencari ilmunya dunia itu, ya kita harus riset. Dan kompetitor itu harusnya kita gandeng, dijadikan saudara kita. Ya, kita datangi, kita larisi dulu, ya. Lalu kita ajak diskusi. Enggak apa-apa. Bahkan orang yang baik itu minta izin. Pak, mohon maaf ya, doakan nanti. Saya sih nggak terlalu dekat ya Pak, mungkin 1 kilometer dari sini. Insya Allah saya juga mau buka. Mudah-mudahan saya bisa ngambil ilmunya dari panjenengan. Ini ahsan banget, bagus. Dalam apa? Dalam bersilaturahmi tadi. Yang disebut 5.0 atau berapa point ke depan, ya ini basicnya ini dulu untuk kita berbisnis. Jadi utamakan kepentingan orang lain, atau yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Jadi bahkan begini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin, ya ini rumus ya, rumus yang Allah sendiri yang memberikan. Ketika kita ingin diberikan pertolongan oleh Allah dan sebagainya, maka kita harus mengeluarkan sesuatu yang kita cintai gitu ya. Yang disebut apa? Dengan sedekah. Ya, dan sedekah itu kan luas ya maknanya, termasuk tabassumuka fi wajhi aika laka sedekah. Itu adalah sebaik-baiknya atau seminim-minimnya sedekah. Ya, coba kita praktekkan bisa? Nah, ini udah belum dipraktekkan, bisa praktek Sat. Ya, nah minimal itu ya. Lalu apa yang kita cintai maka kita berikan ke orang lain ya. Dan ketika kita memberikan ke orang lain itu ya mohon maaf, jangan yang jelek-jelek, kalau bisa yang terbaik. Bahkan kisah para salafus soleh terdahulu itu ya, itu kalau memberi, misalkan contoh ya, ada di daerah Mesir itu, saya Anda kasih tahu namanya, tapi ininya ya, singkatannya ya, AFS ya, saya ini. Jadi murid-muridnya ini ketika datang itu ya, kan melihat banyak buku-buku saya itu di maktabnya ya, di perpustakaannya beliau. Beliau hanya menunjuk, Syekh, ada jadi tidaknya, ini kitab baru ya, ini kitab bagus, kitab baru. Oh ya, tafadhol. Li anta, li indaka. Langsung dikasih, ini buat kamu. Seperti itu. Bahkan saya pernah asatid kibar di Indonesia. Saya datang ke tempat beliau. Ya, beliau itu orangnya sederhana. Dan saya tuh nggak sengaja bicara, cuman bicara gini dong, Masya Allah Ustaz, apa sendalnya bagus banget Ustaz, cocok, munasib buat antum, cocok gitu. Langsung dikasih, antum mau? Tafadhol Ustaz. Iya Ustaz, langsung dikasih, ditukar. Antum ridho nggak tukeran? Ridho, ya udah tukar. Begitu. Tapi nanti setelah ini jangan antum praktekkan ya. Nanti anak nggak sengaja, Pak motor bagus, motor antum bagus, mau tukar ntar nanti istrinya marah-marah di rumah ya. Apalagi cicilannya belum selesai. Nah, ini salah satu adab ya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin dibuat perjalanan hidup kita, ya, pasti nggak ada yang mulus, semua nggak ada yang mulus. Tapi ya minimal ketika kita mau mendapatkan bala, mendapatkan musibah, maka Allah bisa hindari gitu ya. Atau kita diberikan kekuatan atau performa ya untuk bisa melewati itu.
Kadang kalau kita baru diberikan ujian tuh ada dua, kita mau maju atau kita mau mundur. Sebenarnya tiga, berhenti ya, tapi berhenti saya anggap mundur ya, saya anggap warok lah, mundur gitu. Tapi kebanyakan orang itu ketika dapat ujian tawakuf, dia berhenti, balik badan, mundur. Nah, ini kebanyakan prinsip seorang muslim yang berbisnis itu seperti itu ketika menemui kendala. Contoh tadi, ini sudah dibangun nih, misalkan es teh jumbo ya, bagus. Qadarullah sebelahnya buka, langsung sedih, ya, baperan, ya kan? Langsung nggak yakin lagi sama rezekinya Allah. Wah, nanti pelanggan saya diambil dia, nanti begini-begini. Akhirnya apa? Membuat tandingan lagi yang lain, ya kan? Membuat itu harganya berapa? 2.500. Ya udah, besok kita bikin 2.000. Kan seperti itu akhirnya. Karena apa? Karena yang memulai bukan orang ini sebenarnya. Tapi orang ini menjadi, maaf ya, menjadi lebih kejam dibandingkan yang sebelumnya gitu. Karena apa? Karena orang yang sebelumnya ini tidak memiliki etika. Nggak beda kayak antum naik motor santai 40 km/jam, tiba-tiba ada yang nyalip motong, udah kurang lebih begitu. Antum panas nggak? Iya, kenceng lah gitu, muang gitu. Terus nyalip nikung lagi, yang ditikung tadi nggak terima juga tuh, akhirnya nggak sampai rumah itu, bablas semuanya, sampai habis bensinnya itu, nggak selesai itu.